Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bab 2716, Ibadat Tersumpah. Ah! Huben sangat marah, meraung keras, dan bergegas menuju Dev lagi. Tapi Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, cahaya dingin menyala, dan pedang pembunuh naga langsung menyentuh leher Huben. Hawa dingin yang sedingin es langsung membangunkan Huben yang marah. Huben melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, dan ekspresinya menjadi sedikit panik. Apakah kamu ingin membunuhku? Saya dapat memberitahu Anda, saya adalah jenderal yang menjaga kota kekaisaran. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan pernah keluar dari sini. Huben mengancam Dev. Jika kamu bukan jenderal yang menjaga kota kekaisaran, kamu pasti sudah mati sekarang. Segera keluar dari sini. Dev berkata dengan dingin. Huben memandang Dev, merasakan niat membunuh dalam diri Dev, dan akhirnya hanya bisa mengertakkan gigi, berbalik dan pergi. Tunggu saja aku tidak akan pernah menyerah. Setelah berjalan beberapa saat, Huben menoleh dan berteriak ke arah Dev. Dev tidak peduli, tapi menyingkirkan pedang pembunuh naga dan menatap Li Xing dengan dingin. Tapi Li Xing tidak berbicara, tapi berbalik dan pergi. Li Xing tidak kembali ke kediamannya, tapi langsung pergi ke rumah Huben. Sebagai jenderal yang menjaga kota kekaisaran, Huben pasti marah saat dipermalukan oleh Dev di depan umum. Dan Li Xing juga tahu kalau Huben ini selalu mengincar Isa dan menyukainya. Aku sangat marah karena manusia kecil bisa mempermalukanku seperti ini. Aku harus membunuhnya. Huben kembali ke mansion dan mulai menghancurkan barang-barang untuk melampiaskan amarahnya. Beberapa budak berdiri di samping, semuanya gemetar ketakutan. Saat ini, Li Xing masuk dengan senyuman di wajahnya ketika dia melihat Li Xing datang ke rumahnya. Huben tercengang. Namun, Huben sangat marah saat ini, jadi dia bertanya dengan dingin pada Li Xing, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk melihat leluconku?" Nada suara Huben tidak ramah. Lagi pula, Li Xing juga datang untuk menikahi Isa. Siapapun yang mencuri putri Isa darinya akan menjadi musuhnya. Li Xing ini tidak terkecuali. Jenderal Huben, bagaimana mungkin aku bisa melihat leluconmu? Mengingat usiaku, aku masih memanggilmu kakak. Sebagai adik, bagaimana aku bisa menertawakan kakakmu? Li Xing tersenyum tipis. Dapat dikatakan bahwa Li Xing telah banyak menurunkan statusnya. Anda harus tahu bahwa sebagai pangeran kota kerajaan Mingli, dia tidak perlu terlalu rendah hati. Tapi Li Xing melakukan ini untuk memahami kekuatan kota kekaisaran iblis dan untuk mencaplok kota kekaisaran iblis dengan lebih baik. Sebagai jenderal yang menjaga kota kekaisaran, Huben akan bertanggung jawab atas pertahanan seluruh kota kekaisaran. Jika dia bisa memenangkan Huben di sisinya, maka aneksasi kota kekaisaran iblis akan menjadi lebih mudah. Huben masih marah pada awalnya, tapi dia sedikit kewalahan dengan panggilan kakak Li Xing. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran, dan dia benar-benar memanggilnya saudara laki-laki, yang membuat Huben sedikit tersanjung. Pangeran Li Xing, kamu adalah seorang pangeran, dan meskipun aku seorang jenderal, aku hanyalah seorang pelayan. Jangan panggil aku seperti itu. Huben mengubah sikapnya dan berkata, Saudara Huben, tidak ada yang namanya pangeran. Saya hanya mengagumi saudara Huben sebagai pribadi. Jika saudara Huben tidak menyukainya, saya bersedia mengikutinya dan menjadi saudara. Dengan begini, aku bisa secara sah memanggilmu kakak tertuaku. Li Xing berkata dengan serius. Wajah Huben penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Li Xinggui, sebagai seorang pangeran, ingin bersumpah bersaudara dengannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Namun segera, Huben menggelengkan kepalanya dan berkata, Pangeran Li Xing, kamu tidak boleh melakukannya. Setelah beberapa saat, kamu akan menjadi suami mertua putri Isa kami dan paman dari kota kekaisaran iblis kami. Bagaimana bisa? Kita berdua menjadi saudara angkat? Bab 2717, Penghilangan sepenuhnya. Saat membicarakan hal ini, mata Huben penuh dengan kekecewaan. Lagi pula, dia menyukai Isa, tetapi identitasnya tidak sebanding dengan Li Xing, dan Kaisar Iblis Yi He tidak bisa membiarkan Isa menikahi salah satu pelayannya. Melihat penampilan Huben, Li Xing diam-diam tersenyum, lalu berkata dengan marah, Saudara Huben tidak tahu apa-apa. Isa dan aku tidak akan pernah bersama. Isa sama sekali tidak menyukaiku. Dia dipanggil Dev. Manusia telah mengambil jiwa mereka. Sejujurnya, hari ini aku melihat mereka berdua berpelukan dan bersikap sangat mesra. Awalnya, aku ingin membunuh anak itu, tapi sayang sekali aturan kota kekaisaran iblismu melarang perkelahian pribadi di kota kekaisaran, jadi aku tidak melakukannya. Berani mengambil tindakan? Aku tahu Isa tidak menyukaiku, dan aku tidak akan menikah dengan wanita yang tidak menyukaiku. Tapi meski Isa tidak menyukaiku, dia tidak bisa menyukai manusia. Melihat kekuatan laki-laki itu yang pas-pasan, apa bagusnya dia? Saya tahu bahwa saudara Huben juga memiliki pemikiran tentang Isa. Secara logika, saudara Huben telah bekerja keras untuk menjaga kota kekaisaran iblis selama bertahun-tahun dan telah membayar begitu banyak. Isa seharusnya menjadi milik saudara Huben.
Mungkin di matamu Kaisar Iblis Yihe, tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan, kamu tetaplah seorang pelayan. Hos. Li Xing menghela nafas dengan ramah, seolah dia berusaha membela Hu Ben. Hu Ben terdiam setelah mendengarkan perkataan Li Xing, tapi melihat ekspresi wajahnya, terlihat bahwa perkataan Li Xing telah mengguncang hati Hu Ben. Li Xing memukul ketika setrika masih panas dan melanjutkan, "Saudara Hu Ben, baru saja kamu mengikuti Dev di jalan. Mungkin Putri Isa akan mengetahui dan memarahimu. Bahkan Kaisar Iblis Yihe mungkin tidak dapat berbicara mewakilimu ketika saatnya tiba, dan dia bahkan mungkin akan menghukummu." Saat Li Xing sedang berbicara, dia mendengar teriakan dari luar. "Hu Ben, pergi dari sini." Ketika Hu Ben mendengar ini, dia mengerutkan kening karena dia mengenali bahwa itu adalah suara Putri Isa. Hu Ben tidak punya pilihan selain mengerutkan kening dan keluar. Setelah melihat Hu Ben, Putri Isa memarahinya. "Hu Ben, kamu sangat berani. Siapa yang memintamu menyerang Dev? Apakah kamu tidak tahu bahwa Dev adalah tamu kota kekaisaran iblis kita? Dan perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di kota kekaisaran. Sebagai jenderal penjaga, kamu secara terang-terangan melanggar aturan. Biar ku beritahu, jika kamu berani menerima ide Dev, aku tidak bisa membiarkanmu. Aku akan memberitahu ayahku sekarang dan menghukummu dengan baik." Setelah Putri Isa selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan marah, tanpa memberi kesempatan kepada Hu Ben untuk berbicara. Melihat Putri Isa membantu Dev seperti ini, Hu Ben menjadi semakin marah dan semakin membenci Dev. Hu Ben mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, "Dev, aku harus membuatmu dipotong-potong." "Saudara Hu Ben, tebakanku bagus kan? Musuhmu dan aku sekarang adalah Dev itu. Hanya dengan menghilangkan Dev sepenuhnya, Isa bisa berubah pikiran. Saya pasti akan meninggalkan kota kekaisaran iblis ketika saatnya tiba dan saya tidak akan pernah mengikuti saudara Hu Ben untuk memperjuangkan Isa." Li Xing merangsang Hu Ben dan berkata, "Pangeran Li Xing, aku menghargai bahwa kamu menganggapku tinggi, tapi aku tidak bisa melakukannya. Lagi pula, sebagai jenderal penjaga kota Kaisar Iblis, jika aku mengikuti Pangeran Li Xing dalam sumpah-sumpah, Kaisar Iblis kita pasti akan menjadi tidak puas." Meski Hu Ben marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia menyukai Isa, menganggap Dev sebagai saingan cintanya, dan ingin membunuh Dev, tapi dia tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Kaisar Iblis Yihe. "Saudara Hu Ben, saya hanya mengatakannya dengan santai. Jika Anda tidak setuju, lupakan saja. Tapi saya menghargai saudara Hu Ben. Jika Anda mengetahuinya kapan saja, Anda selalu bisa datang kepada saya. Aku akan tinggal di kota kekaisaran iblismu untuk sementara waktu dan tidak akan pergi." Setelah Li Xing selesai berbicara, dia pergi dari rumah Hu Ben. Tidak lama setelah Li Xing pergi, seorang penjaga kota kekaisaran bergegas mendekat. Bab 2718, Tersumpah. "Jenderal, Raja Iblis sedang mencarimu." Penjaga itu berkata pada Hu Ben. Setelah mendengar ini, wajah Hu Ben sedikit berubah, dia sepertinya sudah menebak mengapa Kaisar Iblis Yihe mencarinya. Ketika Putri Isa pergi, dia berkata dia akan melaporkan masalah ini kepada Kaisar Iblis Yihe. Hu Ben mengikuti para penjaga menuju istana. Ketika mereka tiba di istana, mereka menemukan Kaisar Iblis Yihe sangat marah, dan Putri Isa berdiri di samping Kaisar Iblis Yihe. "Kaisar Iblis, kamu mencariku?" Hu Ben menunduk dan bertanya dengan lembut. "Hu Ben, izinkan saya bertanya, apakah Anda baru saja menyerang Tuan Dev?" Kaisar Iblis Yihe bertanya. "Iya." Hu Ben tidak berani berbohong. Lagi pula, banyak sekali orang yang menonton, jadi tidak ada cara untuk berbohong. Jika tidak ada yang melihat, Putri Isa tidak akan datang ke pintu secepat itu. "Kamu sangat berani. Apakah kamu tidak tahu aturan kota kekaisaranku? Sebagai jenderal penjaga, kamu secara terang-terangan tidak patuh." Kaisar Iblis Yihe membanting meja dan berteriak keras. Hu Ben sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, lalu segera berlutut. "Kaisar Iblis, Dev menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain dan menindas orang-orang di kota kekaisaran kita. Sebagai jenderal pengawal, saya mengambil tindakan." Hu Ben sebenarnya mengikuti apa yang dikatakan Li Xing dan datang untuk menipu Kaisar Iblis Yihe. Ketika Kaisar Iblis Yihe mendengar ini, dia menjadi sangat marah. "Anda harus tahu bahwa Dev adalah penguasa istana Tianlong, dan seluruh kota kekaisaran iblis adalah milik Dev, bagaimana bisa Dev menindas rakyatnya sendiri? Hu Ben, kamu berani sekali, kamu berani berbohong padaku. Sudah kubilang, mulai sekarang, kamu harus mematuhi Tuan Dev dengan jujur. Kamu harus mendengarkan apapun yang dia katakan. Ini pelanggaran pertamamu, kamu akan dihukum menjaga gerbang kota selama 10 hari. Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Dev lagi, aku akan membunuhmu." Kaisar Iblis Yihe memelototi Hu Ben dan berkata, "Dia, Raja Iblis, harus mematuhi Daveian. Hu Ben, seorang jenderal pengawal, masih ingin menyerang Dev, dia hanya mencari kematian." Hu Ben merasa tidak puas saat ini, tapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Kaisar Iblis Yihe, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Ya,
Oke, ayo turun. Kaisar Iblis Yihe melambaikan tangannya. Setelah Huben keluar dari istana, dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya penuh ketegasan. Huben berjalan di jalan dengan wajah dingin, hatinya sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa Kaisar Iblis Yihe begitu baik kepada Dev dan sangat menghormati manusia biasa-biasa saja. Anda harus tahu bahwa dia adalah jenderal penjaga dan telah menjaga kota Kekaisaran Iblis selama bertahun-tahun. Jika bukan karena dia, kota Kekaisaran Iblis akan diserang berkali-kali. Tapi sekarang, dia lebih buruk dari manusia kecil. Semakin Huben memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan akhirnya dia berjalan menuju kediaman Li Xing. Li Xing sedang minum teh. Ketika dia melihat Huben datang, dia segera bangun untuk menyambutnya. Saudara Huben, silakan masuk dengan cepat. Ini teh enak yang aku seduh. Cobalah. Li Xing menurunkan posisinya dan menuangkan secangkir teh untuk Huben. Huben menyelesaikan makannya dalam satu tegukan, lalu memandang Li Xing dan berkata, Pangeran Li Xing, ketika kamu mengatakan kamu ingin bersumpah bersaudara denganku, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Saudara Huben, tentu saja kamu tulus. Apa kamu tidak percaya padaku? Li Xing bertanya balik. Tentu saja aku mempercayainya, karena Pangeran Li Xing sangat menghargaiku, maka aku akan bersumpah bersaudara dengan Pangeran Li Xing. Jika saatnya tiba, aku bersedia mendengarkan pengaturan Pangeran Li Xing. Huben mengertakkan gigi dan sepertinya mengambil keputusan. Saudara Huben, bagus sekali. Kita akan segera menjadi saudara angkat. Li Xing memerintahkan rakyatnya untuk menyiapkan meja dupa, lalu dia mengikuti Huben dan mulai bersumpah. Setelah upacara sumpah, Huben memandang Li Xing dan berkata, Pangeran Li Xing. Saudara Huben, kamu dan aku bersumpah sebagai saudara, dan kamu masih memanggilku seperti itu. Bukankah itu terlalu aneh? Panggil saja aku saudara. Li Xing dengan cepat menyela Huben dan berkata, Saudaraku, karena kamu dan aku telah bersumpah, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di kota Kekaisaran Iblis di masa depan, datanglah kepadaku. Huben memandang Li Xing dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Saudara Huben, prioritas utama adalah kita berdua harus menemukan cara untuk menyingkirkan Dev. Karena sulit melakukan apapun di kota Kekaisaran, mari kita memancing dia keluar. Li Xing memutar matanya, lalu mulai berkomplot dengan Huben. Bab 2719, Telapak Guntur. Saat ini, Dev sedang berada di paviliun perpustakaan di kota Kekaisaran. Berikut adalah para jenius yang dipilih dengan cermat oleh Kaisar Iblis Bu Yihe, dan mereka semua mempelajari seni alkimia. Sejak Dev menggunakan buku-buku kuno para orc untuk menciptakan teknik alkimia yang dapat dipelajari para orc, Kaisar Iblis Yihe mengirim orang untuk mempelajarinya sesegera mungkin. Jika mereka memiliki alkemi sendiri di kota Kekaisaran Iblis, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat, dan mereka tidak perlu dikendalikan oleh orang lain lagi. Tuan Dev. Melihat Dev datang, Penatua Pei bergegas maju untuk menyapa. Sekarang orang-orang ini berada di bawah yurisdiksi Penatua Pei, yang mendesak mereka untuk belajar setiap hari. Meskipun teknik alkimia tampaknya sangat sederhana dibandingkan dengan teknik lainnya, Anda tetap harus melakukannya secara perlahan dan jangan melakukannya terlalu tergesa-gesa. Dev melirik orang-orang yang sedang belajar, lalu berkata kepada Penatua Pei. Pelajaran Tuan Dev benar, saya akan lebih memperhatikan. Penatua Pei berkata dengan sangat rendah hati. Baiklah, kamu bisa terus belajar dengan mereka. Aku akan naik ke atas dan melihat. Terakhir kali Dev hanya melihat sekilas paviliun perpustakaan tanpa mendalaminya. Anda pasti tahu bahwa paviliun perpustakaan terbagi menjadi beberapa lantai, jadi Dev ingin melihatnya. Tuan Dev, sebaiknya saya menemani Anda ke sana. Kaisar Iblis telah menempatkan tabu pada hal itu. Penatua Pei berkata dengan cepat. Ada juga pantangan, apakah ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya? Dev bertanya dengan bingung. Penatua Pei mengangguk dan berjalan bersama Dev dan berkata, memang ada buku kuno yang sangat penting disimpan di lantai atas. Kudengar itu ditulis oleh Raja Binatang tertua dari klan monster kita. Itu mencatat teknik telapak tangan yang disebut telapak guntur. Kudengar jika kamu mempelajari teknik telapak tangan ini, kamu dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi dan memicu guntur. Ini sangat kuat, tanda seru petik 2. Hanya saja buku kuno ini telah disegel, dan belum ada yang bisa membukanya. Semua Raja Iblis telah mencoba, tetapi mereka tidak dapat membuka buku kuno ini. Sekarang buku kuno tersebut telah disimpan di bagian atas. Perpustakaan? Penatua Pei mengetahui status Dev di kota Kekaisaran Iblis, jadi dia tidak menyembunyikannya dari Dev dan mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, mata Dev tiba-tiba berbinar, Thunder Palm? Kedengarannya sangat bagus. Bawa aku melihatnya secepatnya. Penatua Pei mengangguk, membawa Dev langsung ke atas, dan kemudian berjalan ke sebuah buku kuno yang tebal. Buku kuno ini tertutup debu, pasti sudah lama tidak dibersihkan. Tuan Dev, segel dari buku kuno ini sangat sombong. Belum lagi mengambil buku kuno itu, bahkan jika Anda mendekat, Anda akan terluka oleh kekuatan di dalamnya.
Itu sebabnya tidak ada yang membersihkan tempat ini. Kalau mau melihat, berdiri saja dan lihat dari kejauhan, jangan terlalu dekat. Kata Penatua Pei kepada Dev. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi menurutku lebih baik aku melihat lebih dekat. Kata Dev, dan berjalan menuju buku kuno itu. Begitu dia mendekati buku kuno itu, Dev merasakan kekuatan besar yang memancar dari buku kuno itu, dan kemudian tubuh Dev mengeluarkan suara gemericik, seperti ada sesuatu yang menekan. Saya merasakan kekuatan ini, Dev merasa organ dalamnya terus berputar, dan tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Memang ada sesuatu. Begitu Dev mengertakkan giginya, kekuatan naga itu meledak seketika, melawan kekuatan besar ini. Tepat setelah kekuatan naga di tubuh Dev pecah, kekuatan itu sepertinya merasakan sesuatu dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dev tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangan dan mengambil buku kuno itu. Telapak tangan Dev bersinar dengan cahaya keemasan dan diselimuti oleh kekuatan naga. Kekuatan naga dewa memasuki buku kuno satu demi satu, di bawah pengaruh kekuatan naga, segel pada buku kuno itu langsung runtuh dan menghilang. Dev langsung mengambil buku kuno di tangannya dan mulai membacanya. Melihat pemandangan ini, Penatua Pei segera membuka matanya lebar-lebar dan menatap Dev dengan tidak percaya. Kalian pasti tahu kalau Demon Emperor Yihe sudah mencobanya berkali-kali sebelumnya, namun tidak ada cara untuk mendapatkan buku kuno tersebut, apalagi membacanya. Bab 2720, hanya dangkal. Namun, Dev tidak memperhatikan ekspresi terkejut Penatua Pei, dia hanya memusatkan seluruh perhatiannya pada buku-buku kuno. Tulisan binatang yang tidak jelas mulai menjadi sederhana di mata Dev. Namun saat Dev terus membaca lebih dalam, ekspresi keterkejutan di wajah Dev menjadi semakin intens. Dev tanpa sadar memegang buku kuno itu dan mulai berlatih perlahan dengan satu tangan. Saya melihat Dev dengan lembut melambaikan telapak tangannya, dan dalam sekejap, bayangan muncul, dan kemudian buku-buku kuno mulai bersinar dengan cemerlang, dan saya melihat bahwa mereka mengalir ke dalam pikiran Dev, dan kemudian kecemerlangan ini berubah menjadi sebuah sosok, dan melanjutkan hingga mempraktikkan berbagai teknik telapak tangan. Melihat ini, Dev mulai membalik dengan cepat. Saat Dev membalik dengan cepat, sosok di benaknya bergerak semakin cepat. Pada akhirnya, Dev selesai membaca buku kuno yang tebal itu dalam waktu singkat. Kemudian Dev mengembalikan buku kuno itu, lalu mengangkat telapak tangannya sedikit ke atas, dan aura yang melonjak menembus atap perpustakaan dan menghilang ke langit dalam sekejap. Gemuruh. Dalam sekejap, guntur meledak, dan cetakan telapak tangan besar muncul di langit, dan di atas cetakan telapak tangan ini, kilat dan guntur dapat terlihat dengan jelas. Jejak telapak tangan ditekan semakin rendah, dan dalam sekejap, angin kencang, dan guntur tiba-tiba jatuh dari langit, menghantam bukit dalam sekejap, langsung membelah bukit itu menjadi beberapa bagian dan meratakannya ke tanah. Mata Dev penuh dengan kegembiraan, dan saat aura di tubuhnya terus melonjak, cetakan telapak tangan besar itu perlahan mulai menjadi semakin jelas. Tuan Dev. Penatua Pei, yang merasakan aura menakutkan, dengan cepat berteriak ke arah Dev. Tubuh Dev terguncang dan dia bereaksi dengan cepat, dia buru-buru mengatur nafasnya, dan cetakan telapak tangan besar itu menghilang. Telapak tangan guntur yang sangat kuat. Dev melihat tangannya dan tidak bisa menahan nafas. Penatua Pei memandang Dev dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya, Tuan Dev, Anda tidak hanya membuka segelnya, tetapi Anda juga mempelajari telapak guntur dalam waktu yang singkat. Anda hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Telapak tangan guntur ini tidak dapat diprediksi. Meskipun hanya memiliki satu gerakan ini, ia selalu berubah. Dan saya hanya menggores permukaannya saja. Seiring dengan semakin mendalamnya kultivasi dan pemahaman saya tentang telapak tangan guntur, kekuatan telapak tangan guntur ini pasti akan menjadi lebih besar. Kuat. Besar. Dev berkata dengan penuh semangat. Penatua Pei terkejut, itu hanya dangkal, tetapi kekuatan yang dikeluarkannya tidak boleh diremehkan. Gerakan aneh tadi menarik perhatian Kaisar Iblis Yihe, jadi dia buru-buru membawa orang ke perpustakaan. Namun, setelah mendengar bahwa Dev lah yang membuka buku kuno dan memahami telapak guntur, alih-alih menyalahkan Penatua Pei, Kaisar Iblis Yihe malah sangat senang. Tuan Dev mempelajari telapak guntur dengan begitu mudah. Tampaknya buku kuno ini telah disimpan selama bertahun-tahun dan disiapkan untuk Tuan Dev. Kaisar Iblis Yihe berkata dengan penuh semangat. Apa yang telah saya pelajari hanya dangkal, dan saya masih perlu memahaminya secara mendalam. Saya tidak akan lagi berada di sini untuk menemani Anda. Setelah Dev selesai berbicara, dia buru-buru pergi dan kembali ke kediamannya. Duduk bersila, Dev memejamkan mata sedikit dan mulai membenamkan dirinya dalam keterampilan telapak tangan Ben Lei, dan mulai memahaminya dengan cermat. Jika api pamungkas di tubuh menyatu dengan telapak guntur, apakah itu akan meningkatkan kekuatan telapak guntur? Tiba-tiba, Dev mendapat ide dan mulai bereksperimen. Hanya saja dia mencoba berkali-kali dan gagal, dia tidak bisa benar-benar memadukan Ziwo dan Thunder Palm.
Mungkin pemahaman saya tentang Thunder Palm kurang dalam. Jika saya melatih Thunder Palm sampai puncaknya, mungkin saya bisa memadukannya. Dev berpikir sendiri. Ketika saatnya tiba, telapak tangan guntur dan api tertinggi bergabung, dan di langit, cetakan telapak tangan besar membungkus api tertinggi dari ras iblis. Saya tidak dapat membayangkan pemandangannya. Pada saat itu, setiap guntur langit yang dipicu akan jatuh dari langit dengan nyala api yang dahsyat, yang dapat membakar segalanya menjadi abu. Bab 2721, kamu berani berbohong padaku. Dev menghabiskan 3 hari di ruangan bermeditasi di telapak tangan guntur. Dalam 3 hari terakhir, di lautan kesadaran Dev, sesosok tubuh terus menampilkan berbagai teknik cetak telapak tangan, semua catatan di buku kuno telah terukir dalam di lautan kesadaran Dev. Dalam 3 hari, Dev pada dasarnya menguasai esensi dari Thunder Palm, tetapi dia masih perlu mengkonsolidasikannya berulang kali. Ini benar-benar teknik telapak tangan yang bagus. Dev membuka matanya, dan ada kilatan cahaya di matanya. Dev pada dasarnya telah memahami telapak guntur, yang dia butuhkan sekarang adalah mengkonsolidasikan latihannya dan mendapatkan pengalaman praktis. Telapak tangan guntur ini memiliki 9 tingkat alam. Saya baru saja mencapai tingkat pertama. Saya tidak tahu seberapa kuat telapak tangan guntur ini ketika mencapai tingkat ke-9. Bisakah ia membuat lubang di langit? Dev menghela nafas melihat konsep misterius dari telapak tangan guntur. Tok tok tok. Tiba-tiba, ketukan di pintu membuyarkan lamunan Dev. Ketika Dev membuka pintu, dia menemukan seorang penjaga kota kekaisaran mengenakan baju besi perak. Tuan Dev, Putri Isa kami mengundang Anda. Penjaga itu berkata dengan hormat. Isa, apa yang dia inginkan dariku? Dev sedikit terkejut dan tidak mengerti apa yang dicari Putri Isa biasanya, dengan emosinya, Isa pasti akan datang sendiri dan tidak membiarkan penjaga datang. Tuan Dev, saya tidak tahu ini. Saya ingin Anda bertanya sendiri pada Putri Isa. Penjaga itu berkata dengan sedikit malu. Dev pergi bersama penjaga itu tanpa meragukan kehadirannya. Tapi para penjaga membawa Dev menuju luar kota kekaisaran, yang membuat Dev mengerutkan kening. Apakah Putri Isa berada di luar kota kekaisaran? Dev bertanya dengan ragu. Iya, sepertinya Putri Isa bilang ingin memberimu kejutan, tapi aku tidak tahu apa itu. Penjaga itu tersenyum dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia segera melepaskan keraguannya dan berkata dengan senyuman tipis, Putri Isa ini tahu bagaimana menimbulkan masalah. Kejutan apa yang ingin dia berikan padaku? Dev melonggarkan kewaspadaannya, mengikuti para penjaga sampai keluar dari kota kekaisaran, dan kemudian berjalan menuju hutan pegunungan tidak jauh dari sana. Saat ini, jauh di dalam hutan pegunungan, Li Xing, beberapa anak buahnya, dan Hu Ben bersembunyi di sini. Saudara Li Xing, Dev tampaknya berada pada level yang rendah, tetapi kekuatannya tidak rendah. Saya bertarung dengannya di kota kekaisaran. Anda juga melihatnya. Saya memimpin orang untuk mencegatnya, tetapi saya takut saya tidak bisa melakukannya. Jangan pukul dia. Hu Ben berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Faktanya, alasan Hu Ben mengatakan ini adalah karena dia ingin Li Xing mengambil tindakan. Ketika Li Xing membunuh Dev, bahkan jika Kaisar Iblis Yi He mengejar kasus ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hu Ben mengetahui status Dev di kota kekaisaran. Li Xing melirik ke arah Hu Ben, tersenyum tipis dan berkata, Saudara Hu Ben, jangan khawatir, saya akan membicarakan seseorang nanti. Jika saya bukan lawan Dev dan Anda mengambil tindakan, saya tidak percaya keduanya kita tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, kamu juga memiliki senjata ajaib di tanganmu yang secara khusus menahan manusia. Apa yang kamu takutkan? Setelah Hu Ben mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kamu maju duluan. Jika kamu membunuh Dev itu, saya tidak akan maju. Kalau tidak, jika beritanya menyebar, kita berdua harus membunuh Chen itu. Ping, ini terlalu memalukan. Sudah. Li Xing melihat penampilan Hu Ben, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu apa yang dipikirkan Hu Ben, tapi dia tidak membeberkannya. Bagaimanapun, dia masih ingin menggunakan Hu Ben sekarang. Dev mengikuti penjaga itu dan berjalan ke depan, dan segera memasuki hutan pegunungan yang lebat, tetapi penjaga itu belum berniat berhenti. Dev mengerutkan kening, dan kesadarannya menyebar seketika, dan kesadaran besar itu langsung menyelimuti area dalam radius beberapa mil. Li Xing dan Hu Ben, yang awalnya bersembunyi, berencana melancarkan serangan diam-diam terhadap Dev. Ketika mereka langsung diselimuti oleh kesadaran besar Dev, mereka tahu bahwa mereka telah terungkap. Setelah Dev memancarkan kesadaran spiritualnya, dia segera menyadari bahwa ada orang yang bersembunyi di sekitarnya. Wajahnya langsung berubah dingin dan dia berkata, kamu sangat berani, kamu berani berbohong kepadaku? Bab 2722, Uji Kekuatanmu. Ketika penjaga melihat bahwa Dev telah ditipu, dia mencoba melarikan diri. Tetapi Dev menamparnya dengan telapak tangannya, membuat penjaga itu terbang keluar dalam sekejap. Penjaga itu memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh ke tanah. Keluarlah, kenapa kamu menipuku di sini secara diam-diam?
Dev melihat jauh ke dalam hutan dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu, orang ini, akan tertipu. Sepertinya Isa sangat penting bagimu?" Li Xing memimpin orang-orang keluar dari tempat persembunyiannya, tetapi harimau macan tidak muncul. "Oh, itu kamu?" Dev sedikit mengernyit, dan cahaya dingin muncul di matanya. Mampu mengirim penjaga untuk mengelabui dia agar datang, Dev mengira itu adalah harimau, tetapi yang tidak dia duga muncul ternyata adalah Li Xing. Dev tidak mengerti mengapa penjaga kota kekaisaran mendengarkan perintah Li Xing. "Nak, kita bertemu lagi. Di kota kekaisaran iblis, dengan Isa yang melindungimu, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi saat kita sampai di sini, tidak ada yang akan peduli padamu." Li Xing berkata dengan wajah bangga. Dev melirik ke arah Li Xing dan orang-orang yang dibawanya, dan tidak bisa menahan cibiran, "Panggil semuanya, kalian sama sekali bukan tandinganku." Li Xing tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Hahaha, kamu sangat sombong. Kamu hanyalah biksu yang baru dipromosikan di alam fusion. Kamu berani mengatakan hal seperti itu. Aku bisa membunuhmu tanpa orang lain. Saya dipukuli sampai saya menangisi ayah dan ibu saya. Jika kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku sekarang, berjanji untuk tidak mendekati Isa lagi, dan keluar dari kota kekaisaran iblis mulai sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu." "Benarkah? Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya sekarang, dan keluar dari kota kekaisaran iblis, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak berdebat dengan Anda tentang menipu saya," kata Dev sambil tersenyum dingin. "Sial, sepertinya kamu benar-benar mencari kematian." Li Xing mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, tangkap dia." 6 anak buah Li Xing bergegas menuju Dev dalam sekejap. Orang-orang ini semuanya adalah penjaga yang dipilih secara khusus yang mengikuti Li Xing ke kota kaisar iblis. Masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat alam penggabungan, dan 2 bahkan telah mencapai alam penggabungan tingkat kedua. Dengan 6 biksu Fusion Realm berurusan dengan Dev, Fusion Realm yang baru dipromosikan, Li Xing berpikir tidak akan ada masalah. "Sebaiknya kamu melakukannya sendiri, jangan biarkan anak buahmu mati sia-sia." Dev berkata pada Li Xing. "Jangan gila, kalahkan bawahanku dulu." Li Xing mencibir. Tetapi setelah Li Xing selesai berbicara, senyuman masih terlihat di wajahnya, tetapi dia menemukan bahwa Dev memiliki pedang di tangannya, dan kemudian cahaya pedang menyala. Keenam bawahan Fusion Realm-nya semuanya berhenti seketika, dan kemudian jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Ada bekas darah di leher semua orang, dan darah terus mengalir. Melihat pemandangan ini, senyuman Li Xing membeku di wajahnya. Kamu. Li Xing memandang Dev dengan tidak percaya. Bahkan jika kekuatan Dev jauh lebih tinggi dari levelnya, menghadapi 6 biksu Fusion Realm, mustahil untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Li Xing tidak akan pernah bisa melakukannya sendiri. "Bisakah kita memanggil yang lain sekarang?" Dev memandang Li Xing dengan dingin dan bertanya. "Biarkan aku menguji kekuatanmu dulu." Setelah Li Xing selesai berbicara, dia langsung meraung. Raungan ini bergema di seluruh hutan pegunungan. Saya melihat Li Xing bergegas menuju Dev dengan sangat cepat, dan pada saat yang sama, darah bermekaran dari tengah alis Li Xing, dan semangat juang melonjak. Dev Ping pun tidak gegabah menghadapi serangan Li Xing, karena ia tahu bahwa sebagai pangeran kota Raja Mingli, Li Xing pasti punya rahasia tersembunyi. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya langsung aktif. Saat dia mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi, energi spiritual dari dunia sekitarnya menyerbu masuk. Bab 2723, Kapak Pembuka Langit. Li Xing melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, dan sedikit mengernyit di darah di antara alisnya. Kapak perang besar muncul seketika dan dipegang oleh Li Xing. Penciptaan langit dan bumi. Li Xing memukul Dev dengan kapak. Kapak ini menghantam dengan kekuatan guntur, dan seluruh hutan pegunungan bergema dengan suara gemuruh, dan pepohonan di sekitarnya tumbang satu demi satu. Dev mengangkat pedang pembunuh naga ke atas kepalanya dan langsung memblokir serangan Li Xing. Boom! Dengan ledakan, pedang pembunuh naga dan kapak raksasa Li Xing bertabrakan. Dev mengerdilkan dan kemudian berdiri, sementara Li Xing langsung terpesona oleh kekuatan guncangan yang sangat besar, terbang langsung sejauh lebih dari 10 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. "Itu memang pedang yang bagus. Ini kapak pembuka langitku. Setelah pukulan ini, pedang di tanganmu masih utuh." Li Xing melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, dan merasa sedikit serakah di matanya. "Opening Sky Axe? Itu nama yang sangat terkenal, tapi kamu tidak akan memiliki Sky Opening Axe lagi di masa depan." Setelah Dev selesai berbicara, kali ini dia mengaktifkan kekuatan naga, dan melihat pedang pembunuh naga bersinar terang, disertai gelombang raungan naga. Potong! Dev berteriak keras dan langsung menebas pedang pembunuh naga. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung menuju ke arah Li Xing. Cahaya pedang yang menakutkan meninggalkan jurang yang dalam di tanah dan tiba di depan Li Xing dengan kecepatan yang sangat cepat.
Ketika Li Xing melihat ini, dia segera mengangkat kapak pembuka langit di tangannya untuk memblokirnya di depannya. Boom! Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuh Li Xing terbang mundur lagi. Setelah merobohkan lebih dari selusin pohon, dia jatuh dengan keras ke tanah. Wajah Li Xing sangat jelek, dia berdiri perlahan dan menatap Dev dengan mata ngeri. Tapi saat dia mengambil kapak pembuka langitnya, ekspresinya menjadi lebih ngeri. Saya melihat kapak besar yang membuka langit milik Li Xing telah dipotong menjadi dua saat ini, dan hanya gagang kapak raksasa yang masih ada di tangan Li Xing. Bagaimana mungkin? Ini adalah kapak pembuka langit yang terbuat dari baja tungsten. Bagaimana bisa seperti ini? Li Xing tidak mengerti mengapa kapak pembuka langit yang tidak bisa dihancurkan di tangannya dipecah menjadi dua bagian oleh pedang Dev. Senjata ajaib apa yang dimiliki pedang di tangan Dev? Kapak pembuka langitmu hilang. Apakah ini waktunya memanggil temanmu? Dev bertanya pada Li Xing. Li Xing mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Huben, sepertinya kita perlu bekerja sama untuk menangani anak ini. Saat Li Xing selesai berbicara, Huben berdiri dari tempat persembunyiannya. Setelah melihat Huben, Dev langsung mengerti mengapa penjaga itu menipunya sekarang. Huben, sebagai jenderal yang menjaga kota Kekaisaran Iblis, kamu bekerja sama dengan Li Xing untuk menipuku agar datang ke sini. Tahukah kamu kesalahanmu? Dev bertanya pada Huben. Omong-omong, Huben harus dianggap sebagai bawahan Dev. Mengakui kejahatannya. Kejahatan apa yang mengakuinya? Saya tidak tahan dengan Anda. Saya mengikuti saudara Li Xing untuk menangani Anda. Apa yang dapat saya lakukan? Jangan mengira Putri Isa menyukaimu dan Kaisar Iblis menghargaimu, jadi kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Raja Kota Kaisar Iblis. Bahkan jika aku membunuhmu hari ini, aku yakin Putri Isa dan Kaisar Iblis tidak akan berani melakukan apapun padaku. Huben berkata dengan nada meremehkan. Bunuh aku? Dev mencibir, jika kamu benar-benar berani membunuhku, Kaisar Iblismu akan memotongmu menjadi beberapa bagian. HMPH, aku membunuhmu hari ini tanpa ada yang menyadarinya, dan bahkan Kaisar Iblis pun tidak akan mengetahuinya. Setelah Huben selesai berbicara, dia mengeluarkan bola dari tangannya dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, udara di seluruh hutan pegunungan berguncang secara tiba-tiba, dan dengan munculnya seberkas cahaya, bola muncul di udara seperti matahari, dan ribuan cahaya keemasan bersinar, tempat di mana cahaya keemasan bersinar sepertinya tertutup rapat. Bab 2724, Respon. Dev, ini adalah senjata ajaib yang khusus untuk kalian manusia. Sekarang saya aktifkan senjata ajaib tersebut. Jika kalian berada dalam formasi ini, kalian manusia tidak akan mendapatkan energi spiritual apapun dari langit dan bumi. Tanpa pengisian energi spiritual, saya tidak melihat bagaimana Anda masih bisa bertarung dengan kami. Huben berkata kepada Dev dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dev merasakan aura dalam formasi tersebut dan menemukan bahwa setelah formasi tersebut diaktifkan, memang tidak ada jejak energi spiritual sama sekali. Dev sedikit mengernyit, dia tidak menyangka Huben memiliki senjata ajaib di tangannya. Meskipun Dev memiliki kekuatan 3 klan dan kekuatan naga di tubuhnya, semua ini didukung oleh energi spiritual. Tanpa energi spiritual, kekuatan di tubuh Dev pada akhirnya akan habis terkuras. Saudara Huben, berhentilah berbicara omong kosong padanya dan bunuh dia secara langsung. Mata Li Xing penuh dengan niat membunuh, kapak pembuka langitnya hancur, jadi dia ingin membunuh Dev dan mengambil pedang pembunuh naga Dev sebagai miliknya. Bagus. Huben mengangguk, langsung memperlihatkan dua cakar beruang besar, dan menyerang Dev. Huben dan Li Xing mulai menyerang Dev, satu di kiri dan satu lagi di kanan, tapi Dev hanya bisa menggunakan kekuatan naga untuk menangkis. Dalam sekejap, Dev bertarung ratusan gerakan dengan Huben dan Li Xing. Orang ini hanya berada di alam fusion tingkat pertama. Ledakan kekuatannya sangat kuat. Dalam formasi ini, dia masih bisa bertarung dengan kita berdua begitu lama. Benar-benar hantu. Huben berkata dengan terengah-engah. Saudara Huben, orang ini berada di ujung kekuatannya. Kami bekerja lebih keras dan kami pasti bisa membunuhnya. Li Xing juga berkeringat banyak saat ini, tapi dia tahu Dev pasti sedang tidak enak badan sekarang. Saat ini, Dev sedang memegang pedang pembunuh naga dengan ekspresi yang sangat serius, kekuatan di tubuhnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Formasi ini jelas ditujukan pada manusia, tetapi Huben dan Li Xing tidak terpengaruh sama sekali dan dapat terus menambah kekuatan spiritual mereka. Ayo kita lakukan, kali ini kita bisa melakukan semuanya sekaligus. Huben berteriak dengan marah, lalu dia dan Li Xing menyerang Dev lagi. Huben, kamu sangat berani. Tepat ketika Huben dan Li Xing menyerang Dev lagi, tiba-tiba terdengar teriakan dan Putri Isa muncul. Saya melihat Putri Isa melambaikan telapak tangannya, dan serangkaian aura yang sangat mendominasi, menuju Huben dan Li Xing. Ketika mereka berdua melihat bahwa itu adalah Putri Isa, mereka semua buru-buru menahan auranya, karena takut menyakiti Putri Isa.
Meskipun mereka meninggalkan kota Kekaisaran Iblis, ini adalah wilayah kota Kekaisaran Iblis. Jika Putri Isa benar-benar terluka, aku khawatir tidak ada dari mereka yang akan selamat. Dev, kamu baik-baik saja? Putri Isa memandang Dev dengan prihatin dan bertanya. Dev menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Melihat Dev baik-baik saja, Putri Isa merasa lega, lalu dia memelototi Huben dan berkata, Huben, ayahku baru saja menghukummu, dan kamu berani menyerang Dev. Kamu sangat berani. Li Xing, dan kamu, aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku bebas memilih siapa yang aku suka. Jika kamu berani tidak menghormati Dev, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Jika ada yang salah dengan Dev, aku akan membuat kalian berdua membayarnya dengan nyawa kalian. Setelah Putri Isa selesai berbicara, dia menjemput Dev dan pergi. Huben dan Li Xing tidak berani mengejar mereka. Mereka berdua hampir tidak bisa mengatasi Dev di bawah formasi. Jika Putri Isa ditambahkan ke dalam campuran, mereka berdua akan menjadi lawan yang nyata. Sudah berakhir, Putri Isa harus kembali dan memberitahu Raja Iblis. Aku akan sial sekarang, aku akan sial. Huben sedikit takut saat ini. Saudara Huben, kita sudah menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada gunanya merasa takut. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Li Xing menasihati. Bagaimana cara menghadapinya? Mungkin Raja Iblis akan membunuhku kali ini, dan hidupku tidak akan terselamatkan. Huben berkata dengan cemas. Bab 2725, Bosan Hidup. Kamu bisa? Li Xing membisikkan sesuatu di telinga Huben. Wajah Huben berubah dari merah menjadi putih, dan akhirnya dia berkata dengan kaget, bagaimana ini bisa dibiarkan? Jika aku benar-benar melakukan ini, aku akan menjadi pengkhianat dan akan dieksekusi oleh Lin Chi. Huben menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Saudara Huben, meskipun kamu tidak melakukannya, apakah menurutmu Kaisar Iblismu akan melepaskanmu? Sekarang kamu tidak lagi menarik perhatian Raja Iblismu. Dia memperlakukan manusia lebih baik darimu, seorang jenderal yang hebat. Dan jika kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu tidak hanya akan menjadi Kaisar Iblis yang baru, tetapi kamu juga akan bisa mendapatkan Isa, dan kamu akan menjadi cantik dalam pelukanmu. Kamu akan menjadi pemenang dalam hidup. Selama kamu menjadi Raja Iblis dan kota kerajaan kami bekerja sama dengan kota kerajaanmu, siapa di antara seluruh klan orc yang berani menindas kami? Li Xing terus membujuk Huben. Mendengarkan perkataan Li Xing, Huben sedikit terharu. Huben tidak mengejar kekuasaan yang tinggi, dan dia tidak ingin menjadi Raja Iblis, tapi dia tidak pernah melupakan Isa. Selama dia bisa mendapatkan Isya, dia akan tidur dengan Isya lebih dari satu kali dalam mimpinya. Huben merasa dia tidak akan bisa hidup tanpa Isya. Saudaraku, apakah kamu dapat diandalkan? Bagaimana jika Kaisar Iblis mengetahuinya? Bagaimana jika aku kembali kali ini dan Kaisar Iblis langsung mengurungku? Huben bertanya pada Li Xing. Saudara Huben, jangan khawatir. Obat saya tidak berwarna dan tidak berbau, jadi Anda tidak akan menyadarinya. Dan jika Anda meminum obat ini, Anda tidak akan mati. Hanya saja organ dalam Anda seperti pisau dan Anda tidak bisa, jangan tunjukkan kekuatanmu. Jika saatnya tiba, berpura-puralah mengakui kesalahanmu, dengan tulus undang Kaisar Iblis dan Isa untuk makan malam, dan masukkan saja racun ke dalam makanan. Saya akan kembali ke kota kerajaan Mingli untuk memanggil orang-orang sekarang. Ketika saatnya tiba, Anda dan saya akan dapat mengendalikan seluruh kota kekaisaran dengan bekerja sama secara internal dan eksternal. Selain itu, kamu juga jenderal yang menjaga kota kekaisaran. Sebagian besar penjaga di kota kekaisaran mematuhi perintahmu. Li Xing mengikuti Huben dan menjelaskan secara detail apa yang harus dilakukan langkah demi langkah. Huben mengertakkan gigi, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, cobalah, tapi kamu tidak bisa berbohong padaku, dan kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Isa. Jika terjadi sesuatu pada Isa, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Huben hanya ingin mendapatkan Yisha. Jika terjadi sesuatu pada Yisha dan dia mati diracun, apa gunanya pemberontakan Huben? Saudara Huben, jangan khawatir, pasti tidak akan ada masalah. Li Xing berjanji dengan serius. Oke, beri aku obatnya. Kamu harus cepat, aku akan berusaha mencegah Kaisar Iblis meragukanku selama beberapa hari. Huben meminta Li Xing mengeluarkan racun yang dia siapkan. Setelah Li Xing memberikan racun kepada Huben, dia langsung menuju kota Raja Mingli. Dia ingin mengerahkan pasukan dari kota Raja Mingli secepatnya. Setelah Huben menarik napas dalam-dalam, dia berjalan menuju kota Kaisar Iblis. Saat ini, di aula utama kota kekaisaran, wajah Yi He Yao Huang pucat, dan dia terus menamparkan meja. Huben ini sangat berani. Dia bahkan tidak mendengarkan kata-kataku dan berani bergabung dengan Li Xing untuk menyerang Tuan Dev. Menurutku dia bosan hidup, pergi dan panggil Huben segera. Aku akan menjaganya. Kaisar Iblis Yi He meraung dengan marah. Sebentar lagi akan ada penjaga, buruan cari Huben.
Dan Isa berkata dari samping, "Ayah, menurutku harimau ini tidak bisa digunakan kembali. Ayo kita singkirkan jenderalnya. Dia benar-benar berhubungan dengan Li Xing. Meskipun kita tidak ada hubungannya dengan kota Raja Mingli, apakah kedua keluarga kita telah bertengkar secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun? Hu Ben ini jelas mengetahui bahwa kota kerajaan iblis kita hanya mengikuti kota kerajaan Mingli karena konflik tatap muka, namun dia masih mengikuti Li Xing dengan sangat cermat. Jika aku tidak pergi lebih awal, Dev mungkin telah diracuni oleh mereka berdua." Isa memiliki aura di wajahnya, dia berharap ayahnya bisa menyingkirkan Hu Ben. Bab 2726, Pemalu. "Isa, apakah Tuan Dev baik-baik saja?" Kaisar Iblis Yihe bertanya. "Tidak ada yang serius, hanya saja kekuatan fisikku sudah sangat terkuras. Saat ini aku sedang dalam masa pemulihan dari latihan," kata Putri Isa. Saat ini, Hu Ben dibawa ke aula oleh para penjaga. Tapi sebelum Kaisar Iblis Yihe bisa marah, Hu Ben tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan penyesalan di wajahnya, "Kaisar Iblis, aku tidak menuruti perintahmu dan menyerang Dev tanpa izin. Tolong hukum aku. Tidak peduli bagaimana kamu menghukumku, aku sama sekali tidak punya keluhan. Alasan kenapa aku bergabung dengan Li Xing adalah untuk bisa menghadapi Dev. Aku sama sekali tidak punya niat mengkhianati Kaisar Iblis. Aku menyukai Putri Isa, tapi Dev ada di sini. Putri Isa hanya memperhatikannya, jadi aku harus mengusirnya." Hu Ben mengatakannya dengan sangat tulus, yang membuat Kaisar Iblis Yihe merasa sedikit bingung. Hu Ben menyukai Isa, dan Kaisar Iblis Yihe sebenarnya sudah mengetahuinya sejak lama. Sekarang Hu Ben melakukan hal seperti itu, dia pasti terpesona oleh cinta. Dan selama bertahun-tahun Hu Ben setia dan setia, kemarahan Yihe barusan justru hilang banyak setelah perkataan Hu Ben. Hu Ben adalah bawahan setia yang melakukan segala sesuatu apapun konsekuensinya hanya untuk Isa. "Hu Ben, sudah kubilang, aku tidak menyukaimu. Tidak mungkin kita berdua bisa bersama. Kenapa kamu menggangguku?" Putri Isa sedikit mengernyit dan berkata, "Putri Isa, kamu adalah seorang dewi di mataku. Meskipun aku tahu kamu tidak menyukaiku, aku harap kamu tidak menghilangkan hakku untuk menyukaimu. Biarpun aku bisa melihatmu dari kejauhan, aku akan puas. Aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita lain lagi seumur hidupku. Aku tahu kesalahanku kali ini benar-benar tidak bisa dimaafkan, jadi kuharap aku bisa mati di tangan Putri Isa. Putri Isa, ayolah. Jika aku bisa mati di tanganmu, aku akan mati tanpa penyesalan." Hu Ben berlutut di tanah, memejamkan mata, dan menunggu Isa mengambil tindakan. Namun semakin Hu Ben bersikap seperti ini, Isa semakin enggan mengambil tindakan, apalagi dia tidak berniat membunuh Hu Ben. "Hu Ben, sebagai pengakuan atas kesetiaanmu selama bertahun-tahun, aku tidak akan menghukum matimu kali ini. Pergilah ke penjara air sendirian selama beberapa hari. Ini akan menjadi hukumanmu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani tidak menghormati Tuan Dev, Anda pasti akan mati," kata Raja Iblis Yihe. "Terima kasih Kaisar Iblis karena tidak membunuhku. Aku tidak akan pernah bersikap tidak hormat kepada Tuan Dev lagi." Hu Ben dengan cepat bersujud dan berterima kasih padanya. Menundukkan kepalanya, Hu Ben perlahan mundur begitu dia keluar dari aula, tatapan tajam melintas di mata Hu Ben. "Ayah, kenapa aku merasa harimau ini orang yang berbeda? Cara bicaranya sedikit berbeda." Kata-kata tadi sepertinya tidak keluar dari mulut Hu Ben. Orang ini selalu kikuk dan kikuk. Putri Isa melihat punggung Hu Ben dan berkata dengan bingung. Faktanya, kata-kata yang diucapkan Hu Ben semuanya telah dijelaskan oleh Li Xing sebelumnya. Jika tidak, bagaimana Hu Ben bisa begitu bodoh dan mengatakan hal seperti itu? Mungkin dia benar-benar menyadari kesalahannya. Memasukkannya ke penjara air sekarang dianggap hukuman. Sebaiknya Anda segera menemui Tuan Dev dan membina lebih banyak hubungan dengan Tuan Dev. Kaisar Iblis Yihe meminta Putri Isa untuk menemani Dev, berharap Isa akan menjalin hubungan dengan Dev. Anda harus tahu bahwa Dev adalah penguasa istana Tianlong, dan identitasnya jauh lebih kuat dari Yihe. Meskipun Yihe adalah Raja Iblis, dia hanyalah bawahan Dev. Yihe tahu bahwa ada 13 aula di seluruh istana Tianlong, dan setelah dia, pasti akan ada aula yang lebih kuat. "Ayah, kenapa ayah mengatakan ini padaku? Ayah sangat pemalu." Setelah Putri Isa selesai berbicara, dia berbalik dan berlari menuju tempat tinggal Dev. Bab 2727, merebut kembali Sekte Kuali Giok. Hu Ben ditahan di penjara air selama 3 hari. Meski dikurung, kebebasan Hu Ben tidak terkendali. Jadi Hu Ben telah mengamati. Jika Li Xing memimpin orang untuk menyergap di dekat kota Kaisar Iblis, dia bisa keluar dari penjara air, mentraktir Kaisar Iblis Yihe dan Putri Isa makan malam, dan membius mereka. Dev juga berlatih selama 3 hari penuh. Selain memahami telapak guntur, ia juga harus terus menyempurnakan api tertinggi di tubuhnya, berharap suatu saat telapak guntur dan api tertinggi dapat digabungkan.
Pada hari ini, Dev masih berlatih, sementara Isa memasak sendiri makanannya dan membawanya ke Dev. Putri Isa secara pribadi mengurus makanan dan kehidupan sehari-hari Dev akhir-akhir ini. Faktanya, Dev memahami apa yang dipikirkan Putri Sao dan melihat upaya Putri Isa, tetapi dia belum bisa menjanjikan apapun kepada Putri Isa. Waktunya makan. Putri Isa memanggil Dev. Dev perlahan membuka matanya dan hendak bangun dari tempat tidur untuk makan ketika tiba-tiba lampu merah menyala dari pinggangnya, diikuti oleh suara cemas Liu Ruyan. Ketika Dev pergi, dia memberikan slip pesan kepada Liu Ruyan sehingga Liu Ruyan dapat menemukannya kapan saja jika ada sesuatu yang mendesak. Dev, kamu di mana? Liu Ruyan bertanya dengan cemas. Nona Liu, saya berada di dekat sekte Kuali Giok. Ada apa? Dev tidak mengatakan bahwa dia berada di kota Kekaisaran Iblis, dia takut Liu Ruyan akan salah paham, lagi pula, tanpa memurnikan obat sebagai penghalang, kota Kekaisaran Iblis tidak akan terlalu sopan untuk mengikuti sekte manusia. Bagus, kalau begitu cepat datang. Hu Yixiao telah memimpin anak buahnya untuk melawan. Sekarang saya telah memerintahkan orang-orang untuk menutup gerbang sekte tersebut, dan formasi perlindungan gunung sekte tersebut juga telah diaktifkan. Tapi mereka akan segera bisa menerobos. Kali ini para pembudidaya iblis yang dibawa Hu Yixiao dari kota Raja Mingli sangat kuat. Liu Ruyan buru-buru mengikuti Dev untuk menjelaskan. Oke, ayo kembali dan tunggu aku. Kamu harus menolaknya. Setelah Dev selesai berbicara, dia menutup komunikasi dan berlari keluar dengan cepat bahkan tanpa makan. Hei, Putri Isa mengusirnya. Dev, apa yang kamu lakukan? Siapa wanita itu tadi? Ketika Putri Isa mendengar suara Liu Ruyan, dia menebak identitas Liu Ruyan. Hanya teman. Tunggu sampai aku pamit pada ayahmu. Jangan sampai dia tahu keberadaanku. Aku akan pergi ke sekte Kuali Giok untuk menangani sesuatu kali ini. Tolong minta ayahmu untuk menjagaku dengan baik. Dev dengan cepat menjelaskan kepada Putri Isa. Hei, apakah sekte Kuali Giok dalam bahaya? Apa hubunganmu dengan sekte Kuali Giok? Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Putri Isa menanyakan serangkaian pertanyaan kepada Dev. Sayang sekali Dev tidak dapat mendengar siapapun saat ini, Dev sudah berlari beberapa mil jauhnya. HMPH, kamu sangat tertarik dengan wanita lain, tapi kamu mengabaikanku. Putri Isa cemberut tidak puas, tapi dia tetap menemui Kaisar Iblis Yihe dan memberitahu Kaisar Iblis Yihe tentang Dev. Tepat ketika Dev bergegas ke sekte Kuali Giok, di depan sekte Kuali Giok, Hu Yixiao memimpin ratusan tentara binatang dari kota Raja Mingli untuk mengepung sekte Kuali Giok. Di samping Hu Yixiao, seorang lelaki tua kurus menggumamkan sesuatu. Orang tua ini adalah penjaga kota Raja Mingli, dan kekuatannya telah mencapai alam fusion tingkat kelima. Raja Li mengirim tetua ini ke sini untuk membantu Hu Yixiao merebut posisi pemimpin sekte Kuali Giok. Seorang penjaga di alam fusion tingkat kelima sudah cukup untuk membantu Hu Yixiao mendapatkan kembali posisinya sebagai pemimpin sekte. Anda harus tahu bahwa orang terkuat di sekte Kuali Giok hanyalah tetua kedua, yang berada di tingkat ketiga dari alam penggabungan. Alam fusi. Hu Yixiao masih tidak tahu bahwa tetua kedua tidak merebut sekte Kuali Giok dan menjadi pemimpin sekte, tetapi sekarang pemimpin sekte adalah Liu Ruyan. Jenderal Qi, bisakah Anda menghancurkan formasi pelindung gunung ini? Hu Yixiao bertanya kepada penjaga di samping dengan wajah hormat. Bab 2728, Pertarungan Internal. Bagaimana formasi bisa mencegahku? Jenderal Qi mencibir. Saat Jenderal Qi terus melafalkan mantra, rune muncul dari tubuhnya dan kemudian melayang di udara, memancarkan sinar cahaya yang terus-menerus menerangi formasi penjaga gunung. Gemuruh. Bersamaan dengan suaranya, formasi pelindung gunung mulai bergetar terus-menerus, dan seluruh sekte Kuali Giok juga mulai bergetar, sepertinya formasi pelindung gunung tidak dapat bertahan lama. Pada saat ini, di aula utama sekte Kuali Giok, suasana membosankan sangat menyedihkan. Liu Ruyan duduk di kursi pemimpin sekte, mengerutkan kening dan tampak serius. Master Sekte, saya khawatir formasi pelindung gunung kita tidak akan bertahan lama. Sebaiknya Anda melarikan diri melalui jalan rahasia. Saya akan tetap melawan Hu Yixiao. Tetua ketiga membujuk Liu Ruyan. Mereka semua tahu bahwa Hu Yixiao telah membawa orang-orang dari kota Raja Mingli kali ini, dan dia juga membawa Master Alam Fusion tingkat kelima, orang-orang ini jelas bukan tandingannya. Jika formasi pelindung gunung rusak, mereka akan menghadapi pembantaian. Sebagai pemimpin klan, Liu Ruyan tidak bisa dibunuh. Selama Liu Ruyan masih di sana, sekte Kuali Giok akan tetap ada. Tetua ketiga, saya telah menghubungi Dev. Saya pikir dia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Sebagai pemimpin sekte, bagaimana saya bisa melarikan diri di tengah pertempuran? Bahkan jika saya mati, saya akan mati di sekte Kuali Giok. Liu Ruyan berkata dengan tegas. Master Sekte, meskipun Tuan Dev sedang dalam perjalanan, mungkin diperlukan beberapa waktu untuk mencapai sekte Kuali Giok,
tetapi formasi pelindung gunung kita mungkin tidak dapat bertahan lama. Kamu harus mengikuti pengaturan dari tetua ketiga. Selama kamu masih di sana, Sekte Kuali Giok kami akan tetap ada di sana. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah menyerah pada Hui Xiao itu. Bahkan jika dia adalah mentorku sebelumnya, aku tidak akan pernah mengkhianati Master Sekte. Niheng juga membujuk Liu Ruyan. Mereka semua berharap Liu Ruyan dapat melarikan diri dari jalan rahasia. Oke, berhentilah mencoba membujukku. Aku tidak akan pergi. Hal terburuk yang bisa kulakukan adalah mati. Prioritas utama adalah menemukan cara untuk menundanya untuk sementara waktu. Liu Ruyan melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk tidak membujuknya pergi. Master Sekte, bahkan jika Tuan Dev datang, dengan kekuatannya, akan sulit untuk menghadapi Biksu Fusion Realm tingkat kelima. Bagaimanapun, dia baru saja dipromosikan ke Fusion Realm. Meskipun dia bisa menghadapi Biksu tingkat ketiga di alam Fusion, dia seharusnya berada pada batasnya. Tidak ada yang bisa bertarung dalam begitu banyak pertempuran melebihi levelnya, kan? Jadi pemimpin sekte harus segera pergi dan jangan menaruh semua harapanmu pada Tuan Dev. Tetua ketiga tidak berpikir bahwa Dev akan mampu menghadapi orang kuat di alam fusion tingkat kelima. Bagaimanapun, Dev baru saja dipromosikan ke alam fusion. Meskipun Dev mengalahkan Zeyan dan dengan mudah mengendalikan tetua kedua, mereka hanya berada di alam fusion tingkat ketiga. Dan kali ini Hui Xiao membawa penjaga alam penggabungan tingkat kelima kota Raja Mingli, apakah Dev masih bisa menghadapinya? Tetua ketiga, saya percaya pada Dev. Jika Dev tidak bisa menyelamatkan kita, itu akan menjadi hidupku. Mata Liu Ruyan berbinar, dia sangat percaya pada Dev. Dalam hatinya, Dev adalah seorang pejuang yang maha kuasa. Sekte Guru, jika tidak berhasil, ayo kita bertanya pada tetua tertinggi. Kata Niheng. Penatua tertinggi tidak bisa keluar dari pengasingan. Tidak ada yang bisa memintanya untuk menyentuhnya. Kecuali Sekte Kuali Giok menghadapi kepunahan, dia akan keluar sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bergerak jika langit runtuh. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Master, bukankah krisis ini membuat Sekte Kuali Giok menghadapi kepunahan? Kata Niheng dengan bingung. Niheng, Hui Xiao itu juga seorang tetua dari Sekte Kuali Giok. Dia memimpin orang untuk menyerang Sekte Kuali Giok. Dia hanya ingin merebut kekuasaan. Dia tidak ingin menghancurkan Sekte Kuali Giok. Omong-omong, ini adalah pertarungan internal. Penatua tertinggi tidak akan mengurusnya. Jika penatua tertinggi ingin mengurusnya, terakhir kali penatua kedua muncul dengan seorang penggarap iblis seperti Zeyan, yang tertinggi penatua seharusnya turun tangan untuk menghentikannya. Tetua ketiga mengikuti Niheng dan menjelaskan. Bab 2729, Penipuan. Ketika Niheng mendengar ini, dia berhenti berbicara. Sekarang penatua tertinggi tidak memiliki harapan, dia hanya dapat mengandalkan Dev. Tapi sekarang saya tidak tahu di mana Dev berada, dan saya tidak tahu apakah dia punya waktu ekstra untuk datang ke Sekte Kuali Giok. Melihat formasi pelindung gunung akan segera dipatahkan, masih belum pasti apakah kami dapat bertahan sampai Dev tiba. Master Sekte, saya akan menemui Hui Xiao untuk menunda waktu. Tetua ketiga memutuskan untuk maju dan menunda waktu, menunggu Dev tiba. Aku akan pergi juga. Bagaimanapun, kita adalah master dan magang, jadi kita bisa mengulur waktu. Niheng juga berkata dengan cepat. Liu Ruyan mengangguk dan berkata, oke, kalian berdua harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera mundur ke aula utama. Formasi pelindung gunung rusak. Kita masih bisa mengandalkan aula utama ini untuk melawan sebentar. Baik. Tetua ketiga dan Niheng berbalik dan meninggalkan aula untuk menunda waktu. Liu Ruyan sedang bersandar di singgasana pemimpin sekte, dengan harapan di matanya. Dev, aku tidak tahu apakah aku bisa menunggumu. Liu Ruyan berjalan kembali ke Dev dan tidak bisa melupakan Dev. Sekarang menghadapi bahaya, Liu Ruyan tidak tahu apakah Dev bisa tiba tepat waktu. Jika Dev tidak bisa tiba tepat waktu, maka mereka berdua akan terpisah satu sama lain dan tidak akan pernah bertemu lagi. Gerbang Gunung Sekte Kuali Giok. Hui Xiao tampak sedikit terkejut ketika dia melihat tetua ketiga dan Niheng yang keluar. Adik ketiga, aku tidak menyangka kamu akan berkompromi. Adik laki-laki kedua sekarang duduk di singgasana pemimpin sekte. Bukankah dia begitu hebat? Bahkan kakak laki-lakiku bahkan tidak datang menemuinya. Hui Xiao berkata dengan dingin kepada tetua ketiga. Hui Xiao berpikir bahwa tetua ketiga pasti akan menemani Liu Ruyan sampai mati dalam pertempuran, dan tidak akan pernah berkompromi di bawah tetua kedua. Tapi sekarang tampaknya tetua ketiga juga berlindung pada tetua kedua. Niheng, kamu adalah murid tertuaku, dan tuanku menaruh harapan besar padamu. Terakhir kali saya melarikan diri, saya tidak punya pilihan selain mengambil kembali semua milik saya. Kali ini, saya akan memimpin orang-orang saya untuk mengambil kembali semua milik saya. Sekarang Anda dapat menutup formasi perlindungan gunung ini dan datang ke tempat saya samping. Aku akan melupakannya. Hui Xiao memandang Niheng lagi dan berkata.
Niheng dan tetua ketiga saling memandang, dan mereka tiba-tiba mendapat ide di benak mereka. Karena Hu Yixiao tidak tahu bahwa tetua kedua telah meninggal dan Liu Ruyan sekarang menjadi pemimpin sekte, mereka dapat memanfaatkan celah informasi ini. Tuan, bagus sekali Anda bisa membawa orang kembali, tapi saya tidak bisa menutup formasi pelindung gunung ini. Paman kedua memegang hak untuk membuka dan menutup formasi pelindung gunung di tangannya sendiri. Kamu juga tahu bahwa paman tuan kedua dulu mengendalikan semua formasi seluruh sekte Kuali Giok, tapi sekarang dia tidak mempercayaiku sama sekali, jadi aku tidak tahu bagaimana cara menutup formasi pelindung gunung ini. Kata Niheng dengan serius. Melihat ekspresi Niheng, Hu Yixiao mempercayainya, bagaimanapun, Niheng adalah muridnya, dan tetua kedua tidak akan mempercayainya dengan mudah. Kakak senior, setelah kamu melarikan diri, kakak senior kedua menggunakan para penggarap iblis itu untuk menduduki seluruh sekte Kuali Giok dan mengurung wanita tertua. Kami tidak punya pilihan selain berkompromi dan mematuhi perintahnya. Senang sekali kamu kembali sekarang. Sebagai pemimpin sekte Kuali Giok kami, kamu setidaknya akan bersikap terbuka dan tidak akan pernah berkolusi dengan para penggarap iblis. Kolusi kakak senior kedua dengan para penggarap iblis telah menghancurkan semua orang di sekte Kuali Giok kita. Jika sekte lain dan keluarga bangsawan mengetahuinya, tidak ada yang akan bekerja sama dengan sekte Kuali Giok kita lagi. Tetua ketiga tampak bersemangat dan menyatakan sambutannya kepada Hu Yixiao untuk membawa orang kembali. Melihat tetua ketiga dan Niheng seperti itu, Hu Yixiao sedikit bingung sejenak, dia benar-benar berpikir bahwa kembalinya dia diharapkan oleh semua orang. Jangan khawatir, kalian berdua. Formasi pelindung gunung ini akan segera hancur. Ketika saatnya tiba, pemimpin sekte Kuali Giok akan tetap menjadi milikku. Selama kamu patuh, posisimu akan tetap sama seperti sebelumnya. Hu Yixiao mengikuti tetua ketiga dan Niheng dan berjanji. Bab 2730, menunggu kabar baik. Tuan, kamu tidak dapat menghancurkan formasi pelindung gunung ini. Kata Niheng cepat. Ada apa? Jika kita tidak menghancurkan formasi, bagaimana aku bisa memimpin orang ke dalam sekte Kuali Giok? Hu Yixiao tercengang dan berkata. Tuan, sekte Kuali Giok ini cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Apapun yang kamu hancurkan di sekte Kuali Giok sekarang akan menjadi milikmu. Tahukah kamu berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk membentuk formasi pelindung gunung ini? Sekarang kamu telah menghancurkan formasi pelindung gunung, apakah kamu masih bisa membentuk formasi sebesar itu ketika kamu menjadi pemimpin sekte? Bahkan jika kita memiliki kemampuan, itu akan menghabiskan begitu banyak sumber daya dari sekte Kuali Giok kita. Jika tetua tertinggi mengetahui bahwa kamu menghancurkan formasi pelindung gunung dari sekte Kuali Giok, apa yang akan dia pikirkan? Niheng menanyakan serangkaian pertanyaan dan langsung membuat Hu Yixiao bingung. Terutama ketika Niheng berbicara tentang penatua tertinggi, wajah Hu Yixiao berubah. Meskipun dia datang bersama orang-orang dari kota kerajaan Mingli dan tidak takut pada siapapun dari sekte Kuali Giok, dia takut pada penatua tertinggi. Bagaimanapun juga, tetua Taisang adalah biksu tingkat 8 di alam penggabungan, dan jauh lebih kuat dari Jenderal Qi yang dibawanya. Jika tetua Taisang benar-benar khawatir, mereka mungkin tidak bisa makan dan pergi. Jika saya tidak merusak formasi, bagaimana saya bisa memasuki sekte Kuali Giok, dan bagaimana saya bisa mendapatkan kembali posisi saya sebagai pemimpin sekte? Hu Yixiao bertanya dengan sangat malu. Tuan, saya sudah mendiskusikannya dengan paman ketiga. Anda belum ingin merusak formasi. Paman ketiga dan saya akan menemukan cara untuk menaklukkan paman kedua. Jika saatnya tiba, biarkan dia membuka pelindung gunung formasi, dan kamu akan dapat mengambil kembali posisi pemimpin sekte tanpa pertumpahan darah. Jika kamu memaksa masuk, pasti akan terjadi perkelahian. Para murid dari sekte Kuali Giok yang akan mati saat itu semuanya akan menjadi bawahanmu. Melihat Hu Yixiao mempercayainya, Niheng buru-buru memukul selagi setrika masih panas. Setelah mendengar ini, Hu Yixiao mengangguk dengan cepat dan berkata kepada Jenderal Qi, Jenderal Qi, hentikan, jangan hancurkan formasi. Sekte Master Hu, ada apa? Jenderal Qi tampak sedikit tidak senang karena diganggu. Jenderal Qi, saya punya cara untuk mendapatkan kembali sekte Kuali Giok tanpa kehilangan darah. Jangan hancurkan formasinya dulu. Kamu hanya perlu berdiri di sini dan menyemangatiku. Ketika mereka melihat keagungan Jenderal Qi, mereka akan ketakutan setengah mati, dan mereka semua akan menyerah dengan patuh. Hu Yixiao menyanjung Jenderal Qi. Bagaimanapun, dia berasal dari kota kerajaan Mingli. Jika Hu Yixiao memaksakan perintahnya, orang lain mungkin tidak akan mendengarkannya. Sanjungan ini memang sangat berguna bagi Jenderal Qi, jadi dia melambaikan tangannya, dan tanda di udara kembali ke Jenderal Qi satu demi satu. Hu Yixiao melihat Jenderal Qi berhenti, jadi dia buru-buru berkata kepada Niheng, Niheng, cepat ikuti paman ketigamu. Kita harus menangkap paman keduamu hidup-hidup dan kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri.
Tuan, jangan khawatir, paman muda kedua tidak akan pernah berpikir bahwa kita sudah membahasnya. Niheng mengangguk sambil tersenyum, lalu mengedipkan mata pada tetua ketiga. Tetua ketiga berkata kepada Hu Yixiao, kakak, tunggu saja kabar baik kami. Tetua ketiga mengikuti Niheng dan berbalik, sementara Hu Yixiao tampak bangga, menunggu untuk menjatuhkan sekte kuali giok tanpa darah. Tetua ketiga dan Niheng kembali ke aula utama, Liu Ruyan buru-buru bertanya, Tetua ketiga, apakah formasinya rusak? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Master Sekte, Hu Yixiao telah berhenti merusak formasi, kita bisa tenang untuk sementara waktu. Tetua ketiga tersenyum. Berhentilah merusak formasi, apa yang terjadi? Liu Ruyan bertanya dengan bingung. Tetua ketiga dengan cepat menceritakan kisah tentang Niheng yang menipu Hu Yixiao, yang segera membuat semua orang tertawa dan suasana menjadi lebih santai. Mereka tidak menyangka bahwa Hu Yixiao benar-benar mempercayainya, dan sekarang mereka tidak berada dalam bahaya untuk saat ini. Master Sekte, meskipun kita telah menipu Hu Yixiao untuk sementara, dia seharusnya bisa merefleksikannya. Bagaimanapun, kakak laki-laki kedua sudah mati. Di mana kita bisa menangkap kakak laki-laki kedua untuknya? Jadi prioritas utama adalah membuat Tuan Dev mempercepat, dan kita juga harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi musuh. Kata tetua ketiga. Bersambung.